Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Levito Gaski dari kelas 20 TI 1 berNIM 20820858. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa sih definisi komunikasi dan apa fungsinya. Dari yang pertama, definisi komunikasi adalah sebuah proses penyampaian makna dari suatu entitas atau kelompok ke kelompok lain melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Menurut James A.F. Stoner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Dan tujuan komunikasi atau fungsi komunikasi adalah untuk memastikan informasi atau pesan komunikator dapat dimengerti orang lain atau komunikan. Itulah mengapa komunikator harus menyampaikan pesan utama sejelas mungkin kepada komunikan. Dengan komunikasi, maka dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang lain atau kelompok, sehingga dengan informasi itu maka proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Dan di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dasar komunikasi. Dari yang pertama itu ada komunikasi lisan, yaitu untuk komunikasi disampaikan dengan suara. Contohnya seperti percakapan pribadi, pidato, rapat, telepon, dan video konferensis. Dan yang kedua itu komunikasi tertulis, yaitu komunikasi yang disampaikan melalui tulisan. Contohnya seperti surat laporan formal, berita, email, faksimil. Yang ketiga, komunikasi formal. Komunikasi yang disampaikan lewat mata rantai komando. Contohnya seperti memo, laporan, rapat, presentasi, suara, konferensis, eksternal. Yang keempat, komunikasi informal disampaikan di luar hierarki otoritas organisasi. Contohnya seperti rumor yang disebarluaskan melalui selentingan. Yang kelima, komunikasi verbal untuk menyampaikan pesan dalam bentuk kata-kata seperti pertemuan, pembicaraan telepon, dan video konferensis. Dan yang keenam, komunikasi non-verbal, komunikasi yang disampaikan lewat tindakan dan perilaku. Contohnya seperti gerak, ekspresi muka, bahasa badan, dandanan, dan pakaian. Dari bentuk-bentuk dasar komunikasi, ada juga tentang keterampilan komunikasi. Contohnya seperti mendengarkan, untuk keterampilan yang wajib dimiliki setiap orang untuk mencapai komunikasi yang efektif. Dan yang kedua, bertingkah laku asertif atau tegas dan penuh percaya diri. Asertif adalah sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Dan yang ketiga, menyelesaikan konflik. Karena jika menghindari konflik hanya akan meningkatkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terkait. Yang keempat, membaca situasi. Dan yang kelima, persuasi. Dari komunikasi ada tingkatan untuk mendengar. Yang level pertama, mengabaikan atau ignoring. Pada tingkat ini, pendengar benar-benar tidak mendengarkan pembicara sama sekali. Fisiknya memang ada, tapi pikirannya berkeliaran kemana-mana. Biasanya pikirannya sedang teralihkan dengan hal lain. Level 2, berpura-pura mendengarkan atau pretend listening. Pendengar
mencoba memberi kesan bahwa mereka mendengar apa yang pembicara ucapkan. Pendengar mungkin menangkap beberapa kata pembicara, tapi mereka tidak benar-benar hadir. Kadang pendengar berkata, oke, ya, seolah-olah mereka mendengar. Namun, sesungguhnya tidak ada perhatian penuh yang diberikan untuk pembicara. Level 3, mendengarkan selektif atau selective listening. Tingkat berikutnya adalah mendengarkan selektif. Sesuai namanya, pendengar hanya mau mendengar bagian-bagian tertentu dari pesan yang disampaikan pembicara. Tidak semua pesan menjadi perhatian fokusnya. Level 4, attentive listening yaitu dibutuhkan waktu dan perhatian untuk sungguh-sungguh mendengar orang lain. Pendengar dengan kemampuan level ini benar-benar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mendengarkan pembicara. Level 5, mendengarkan empati atau empathic listening. Tidak hanya mendengar kata-kata yang disampaikan pembicara, namun berusaha memahami maksud yang disampaikannya. Mereka menangkap maksud baik yang tersirat maupun tersurat. Kiat mendengarkan secara empatik. Dan yang pertama, make eye contact. Make eye contact atau kontak mata adalah salah satu dasar bahasa tubuh. Kontak mata meningkatkan oksitosin yang merupakan bahan kimia ikatan sosial dan kepercayaan. Oleh karena itu, kontak mata yang baik menjalin hubungan yang lebih dekat. Yang kedua, exhibit affirmative head nods and appropriate facial expression. Wajah Anda dapat dengan mudah menunjukkan perasaan dan emosi Anda pada saat itu. Oleh karena itu, senyum menandakan perhatian, empati, disukai, dan kehangatan. Dan yang ketiga, avoid distraction, action, and gesture. Gerakan tubuh dapat mengalihkan perhatian bagi lawan bicara dan menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Ask question. Bertanya juga merupakan hal yang penting karena dapat menunjukkan bahwa kita memperhatikan dan tertarik dengan topik yang sedang dibahas. Dan yang kelima, menulis ulang apa yang dikatakan narasumber dapat mempermudah untuk mengingat. Selain itu, mengurangi apa yang didengar dengan kata-kata sendiri juga menjadi indikator bahwa pendengar sudah memahami isi dari pembicaraan yang disampaikan. Yang keenam, avoid interrupting the speaker. Beri kesempatan kepada pembicara untuk menyelesaikan isi pembicaraannya. Dengan begitu, sebagai pendengar, kita tidak salah menangkap informasi yang tidak lengkap. Di samping itu, memotong pembicaraan orang secara sepihak terkadang menjadi tindakan yang kurang etis. Dan yang ketujuh, don't overtalk. Memang, sebagian besar kita lebih suka mengemukakan gagasan kita ketimbang harus mendengarkan gagasan orang lain. Tapi ingat, sebelum kita berusaha menyampaikan gagasan kita, terlebih dahulu kita harus belajar mendengarkan gagasan orang lain. Dalam berkomunikasi, kita juga harus memiliki etika. Dari yang pertama, diam dan menyimak. Kedua, tidak memotong pembicaraan. Ketiga, tidak meninggalkan lawan bicara. Yang keempat, tidak menepis pembicaraan lawan. Dan yang kelima, tidak berusaha menunjukkan bahwa kita lebih pandai. Ada 3 macam komunikasi,
Yang pertama, komunikasi agresif atau aggressive communication. Orang yang memiliki pola komunikasi agresif memiliki kecenderungan untuk terus berusaha mempertahankan pendapatnya. Dalam komunikasi dengan para agresor, kontak mata yang terjadi terasa tajam dan intimidatif. Dan yang kedua, komunikasi submisif atau submissive communication. Kecenderungan komunikasi submisif sebagai berikut. Yang pertama, menghindari konflik. Kedua, menghalangkan kebutuhan diri. Ketiga, terlambat dalam mengungkapkan diri. Keempat, dikuasai rasa takut, bersalah, tertekan. Kelima, cenderung bereaksi di belakang. Yang ketiga, komunikasi asertif atau assertive communication. Pola komunikasi ini bisa dipahami dengan penjelasan tentang win-win solution. Jadi, intinya komunikasi yang dilakukan dengan saling menghormati hak dan pendapat masing-masing. Tujuan dari komunikasi jenis ialah untuk mengkomunikasikan informasi dengan bertanggung jawab dan agar saling dimengerti satu sama lain. Di dalam komunikasi juga terdapat hambatan, contohnya yaitu latar belakang komunikasi, dan yang kedua bahasa, dan yang ketiga sikap, keempat waktu, dan yang kelima lingkungan. Dan yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang kiat komunikasi efektif. Di dalam kiat komunikasi efektif yaitu ada gunakan umpan balik, dan yang kedua saluran komunikasi yang banyak, dan yang tiga mengenali siapa penerima pesan, dan yang keempat komunikasi tatap muka, dan yang kelima menyadari dampak bahasa tubuh, keenam menanggapi isi pembicaraan, dan yang ketujuh sopan dan wajar, dan yang kedelapan menghormati semua orang, dan yang kesembilan mengendalikan emosi. Sekian dari presentasi saya tentang apa itu definisi komunikasi dan apa tujuan komunikasi. Dan jika teman-teman ada pertanyaan dalam presentasi yang telah saya jelaskan kepada teman-teman, silakan komen di YouTube atau video di bawah ini. Dan saya akhiri presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata, dan mohon maaf sebesar-besarnya untuk kepada teman-teman semua jika ada unsur yang menyinggung dalam video saya. Terima kasih semua, sampai jumpa kembali.